Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun Kang Opa Gubernur. Ayeuna mah jalan abdi tos leur, tos leucir. Jeung di ayeuna mah aya anu kieulan, Pak. Taduh naon aya mah tiasa dipake calik sagala tuh nyimpen topi. Jeung solokan ge alus ayeuna mah tuh. Alhamdulillah sekali deui Pak, hatur nuhun pisan Pak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat dimudahkeun rezekina. Jabar istimewa. Sampurasun Pak Dedi, nami Abdi Rizki. Alhamdulillah jalan tos sae Pak Dedi, hatur nuhun. Termasuk saya juga sebagai pelaku usaha di sini. Jadi terbantu perjalanan kami dari awalnya 3 sampai 4 jam menuju Kota Sukabumi. Sekarang dengan berangsurnya jalan diperbaiki, ya mengurangi jarak tempuh buat kami berbelanja kebutuhan toko kami ke daerah Sukabumi. Jalan lecir, ekonomi ngacir, Jabar istimewa. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun Pak Gubernur, jalan lecir, ekonomi ngacir, Jabar istimewa. Sampurasun wargi Jabar, perbaikan jalan selain dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi transportasi, juga mempermudah aktivitas sehari-hari warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi waktu tempuh perjalanan antar daerah. Dengan panjang penanganan sepanjang 6 km dan nilai anggaran sebesar 17.362 juta. Saat ini, pekerjaan rekonstruksi jalan pada ruas Jalan Sagaranten Tegal Bulat sudah mencapai progres 73% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 40 orang. Nah, untuk wargi yang melintas, tetap berhati-hati ya selama pekerjaan sedang berlangsung. Yuk ikutin kita untuk update informasi pekerjaan lainnya. Bapak siapa Pak? Bapak Suwasti. Suwasdi. Iya. Bapak sebagai apa di sini Pak? Saya di sini sebagai RT 1508 Purwadana. Yang terdampak normalisasi. Terdapat normalisasi program Bapak Gubernur. Bapak juga rumahnya kena? Kalau saya enggak, karena Enggak. saya kebetulan ada di posisi tengah dan tanah sendiri. Kan Bapak sebagai RT ada nggak warga yang pengaduan tentang normalisasi ini gimana? Ya kalau Ada yang laporan nggak ke Bapak gitu? Kalau pengaduan secara langsung sih enggak, karena memang sudah ada informasi soal normalisasi ini ya. Jadi lambat laun memang rakyat itu, warga saya setuju gitu. Cuman ya yang tidak setuju itu kalau saluran di sini itu menjadi irigasi atau Kalimalang 2. Kenapa tuh Pak? Karena tadinya itu saluran kecil Pak. Hanya sekitar 1 meter kurang lebih untuk yang di tengahnya ya. Gitu. Yang di tengahnya. Nggak setujunya karena apa tuh Pak? Ya Kan saya lihat ada di pinggir jalan ada spanduk-spanduk tuh setuju tapi tidak mau dialirin sungai lagi.
bukan nggak mau dialirin sungai ya, Ah. tapi mungkin lebih diatur volume airnya gitu. Volume Pakai airnya. pintu air seumpamanya di depan gitu, nanti Ah. dibagi ke Karangsinom, lewat Karangsinom ke Citarum gitu. Ah. Kemungkinan yang sedikitnya ke sini gitu, mungkin seperti itu Pak. Biar nggak Banjir, karena apa, kalau saluran langsung ke Citarum nanti ada pintu air, mungkin dari air yang mengalir terus dari daerah Wadas itu mungkin kan nggak tertampung, bisa aja lebar ke kampung kami. Itu jadi kalaupun dibuka bisa jadi saluran yang dari Citarum balik begitu Pak ke kampung kami. Tapi ada nggak sih maksudnya warga yang misalkan ada saya menolak nih Pak RT, lapor ke Pak RT gimana gitu? Nggak ada. Tapi sebagian besar menerima ya program Menerima, ini ya? karena ini sudah menjadi program pemerintah provinsi ya, Bapak Gubernur gitu. Jadi kita mendukung tanah negara dikembalikan ke negara. Cuma ada unek-unek warga nggak gitu apa? Ya kalau unek-unek memang ya ini ya unek-unek ya. Unek-unek memang ya karena sudah ada dijanjikan kompensasi gitu, mungkin dia mengharapkan gitu ya untuk warga kami, dan ada juga yang mengharapkan kalaupun bisa direlokasi gitu di mana gitu. Itu Pak. Harapannya yang penting nggak kena banjir lagi daerah sini Ya, itu harapannya, dan yang saya bilang tadi juga harapan ya Pak. Iya Ya, betul. itu harapan warga gitu. Tapi rata-rata bersedia ya Pak? Bersedia, alhamdulillah bersedia semuanya. Ini Bapak hari ini lagi bawa apa ini? Ini lagi undangan untuk bisa datang besok ke Bapak Gubernur. Undangan untuk Warga yang terdampak. warga yang terdampak. Ya. Berapa orang warga RT Bapak yang terdampak Pak? 37 kakak. 37 kakak. Bangunan, ya. Diharapkan besok hadir Iya. di Ya, saya belum baca ini Mas. Waduh, di Purwakarta Pak ya? Iya, di Purwakarta ya. Di Balai, Siap. Balai Sri Baduga namanya Iya, Pak. oke. Nanti diharapkan semua warganya kumpul ya Pak. Amin. Ya, Mudah-mudahan besok semuanya bisa hadir. yang terdampak bisa hadir semua ya Pak. Iya, memang ada beberapa yang lagi nggak bisa hadir ya karena paling ada yang sakit. perwakilan ya, Pak. Tapi diperwakilkan gitu. Iya. Itu Pak. Iya. Makasih Pak. Sama-sama Bapak. Terima. Punten ya. Iya Bapak. Ini. Assalamualaikum. 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 Katanya cina ada ini mah udah nggak di itu cina tukunan udah pas dia di oge gitu, tapi nya kumaha tuh dah geus geuna ieu. Emang kita yang salah sih nggak itu. Ibu namanya siapa? Ibu Ade. Warga sini asli Ibu? Ya sih. Tinggal dari tahun? Tahun pindah ke sini tuh aku mah tahun 2000 kalau nggak salah mah. 2000. Ini rumah Ibu berarti? Itu ini mah anak. Ini mana? Tanda tangan dulu. Tahun 2000. 2000. Berarti kan belum ada bangunan di sini. Belum. Awal Cuman mula ini kesini? ini mah masih dia masih koba. Masih itu Empang. Empang. Berarti. Beli teh ini tanda bapak ini mah kesininya mah garapan gitu, beli garapan. Beli garapan. Berapa waktu itu awalnya? Waktu itu mah ya berapa ya ini beli teh mau habis 1 juta. Kalau yang itu mah beli garapan di Pabiu. Itu 47 juta. Dulu nggak Udah apa di sini? Hah? Nyawa? Enggak Kompor? sih, cuman apa sih pisang gitu. Terus cengek di dia teh. Terus laja, salam sereh nu kitu. Tah eta dibongkar. Ganti? Diganti teh jadi dibangun gitu. Dibangun sama suami. Eta kan diurugelan gitu kan soalnya jero belian tanu ti. Nah situ teh kali naon itu teh Citarum. Emang sebelumnya nggak punya tempat tinggal atau ada? Emang punya ini dibeliin sama abah gitu. Oh, ini mah tanah pribadi sebelah sini. Pribadi Cuman gitu. yang sebelah satu lagi. Yang ini tanah PJT. Kontrakan gitu. Ibu? Ini kontrakan kalau yang punya ini. Ibu, keluarga. Ini tadinya bikin 3 gitu. Yang punya Banyak, sendiri. ada berapa? Hah? Ada Kalau berapa pintu? kalau itu 8 yang 8 di pintu. lantai. Ada lantai 2. Itu yang belakang. Dari tahun berapa buat kontrakan? Itu
Pas nanti corona. 2019. Ya, yang bawah mah 2019 kan, terus baru berapa tuh itu bikin lagi nggak bareng sih bikinnya Tapi gitu. dari tahun 2000-an awal itu udah ngebuat bangunan di sini. Bangun ini rumah, ini mah belum, ini mah Kalau yang di tanah PJT, PJT mulainya mah kapan? PJT mah itu corona. Pas corona aja. Heeh. Di sini mah baru 2 tahun. Ini 2 tahun ini. Berarti kan belum lama ya. Ini mah belum lama, ini mah pinjem bang. Pinjam uangnya dari pinjam. Lunas 3 tahun Kenapa lagi. beli ini? Maksudnya ibu kan namanya bikin rumah bagus gitu. Kenapa nggak beli tanah? Enggak sih, soalnya enggak ada uang ya gitu. Ini ngumpul. Kan ini juga enggak bareng gitu bikinnya Oh, gitu. sedikit-sedikit, Iya, iya. Cuman kan ngumpulin tahu kan ya, dari apa? Ini kan tanah PJT. Iya, tahu. Iya, makanya. Makanya sayang Sayang banget. banget. Makanya sekarang tuh aduh, ya Allah, emang kitanya yang salah sih gitu. Nerima. Program normalisasi Pak Gubernur. Iya. Gimana menurut Ibu? Ya bagus sih, mau di itu lagi nyaknya mau gimana lagi ya, emang kita yang salah sih gitu. Berarti Ibu merasa bersalah kalau Iya. seandainya bangunan ini dibongkar. Iya. Ibu siap ya? Siap, tapi kasihan teh yang nggak punya tanah banget, ini kan tanah orang kan ntar dipindahnya kemana gitu. Gitu doang. Pengennya mah itu apa sih, dibeliin tanah di mana gitu, yang nggak punya tanah gitu. Itu kepengennya. Tapi kalau Cuman baru bangunan harapan-harapan baru- aja. Baru beberapa tahun lah ya. Ini mah baru, ini mah. Cuma kan baru bangunannya lumayan Iya. besar, sayang. Ini mah di bawah kan cuman sekamar gitu. Jadi kan neros teh ya gitu. Jadi di atas bikin Kalau 2 yang kontrakannya kamar. 8 lantai itu? Itu yang Corona. 8 pintu. 8 pintu? Itu mah waktu itu corona itu mah. Selesai teh itu sih kosong, nggak ada yang isi. Tapi sekarang udah penuh semua kontrakannya. Sekarang itu kosong, ada 2 yang kosong. Ada 2 yang kosong, Kosong. alhamdulillah ya. Itu nggak tahu sekarang mau pada pindah kan bener. Nggak tahu sih kapan sih itunya pastinya ya. Kan besok dikumpul ini, nanti besok pengumumannya ada dari Pak Gubernurnya. Tapi harapan Ibu gitu ya, Iya, pengennya mah harapannya gimana, sih, ada iya, lagi mah. mau disampaikan nggak? Pengennya mah apa ya? Aduh, nggak bisa diucapin dengan kata-kata lah. Udah pokoknya mah. Tapi siap menerima konsekuensi karena bangun di atas tanah PJT ya Bu. Iya. Ya. Gitu. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama. Punten. Bapak Daud ada? Kerja. Ya, ini istrinya. Ada undangan dari Pak Gubernur, nanti disampaikan aja sama Pak Daud ya. Untuk jamnya sendiri jam 8 pagi ngumpul di depan Resida Hotel. Iya, Pak. Dengan syarat membawa KK asli sareng KTP asli beserta fotokopinya. Nanti ngumpul di depan. Daud Silvianto ya. Beserta ininya ya, fotokopinya. Fotokopi kakak, KTP gitu ya, Iya. Pak. Dengan siapa Pak namanya Pak? Namanya Sutisna, Sutisna. ya, Bapak warga asli sini. warga asli Gebuk. Ya, Terdampak. terdampak Normalisasi. normalisasi kali. Ya, Rumahnya dari tahun berapa di sini Pak? dari 2008. 2008. Sebelumnya punya tanah garapan atau Enggak enggak? punya. Langsung buat rumah di sini. Ya, sebelumnya sih saya di sana. Heeh. Di sana juga sama, itu tanah garapan. Tanah garapan juga. Itu kan pindah ke sini juga tanah garapan. Heeh. Awalnya ke sini buat rumah memang ikut yang lain atau gimana? Ya, ikut yang lain lah. Heeh. Itu karena udah banyak rumah. Jadi saya ngikut-ngikut lah gitu kan. Sehubung kan ada tanah garapan yang kosong kan di sini. Saya ya manfaatin aja lah. Untuk saya beli tanah belum mampu, itu menempatin tanah negara aja dulu. Gitu. Waktu itu perizinannya gimana? Ya Bapak perizinan izin? biasa di PJT. PJT, Gitu. sewa. Saya setiap tahun bayar. Bayarnya berapa Pak? Ya 700. Sampai sekarang masih? Ya masih. Masih per Ya, tahun ya? Per tahun. Nah, Gitu. dari tahun 2008 itu berarti Iya, 700. 700. Kalau menurut Bapak gimana program dari Pak Gubernur Ya, saya mendukung Heeh. untuk program normalisasi kali. Heeh. Nah, namanya juga tanah negara. Iya. Kalau mau dipakai negara silahkan. Heeh. Cuman saya minta kalau ini udah
misalkan warga sini yang menempat di bantaran kali, maaf aja ke Pak Gubernur, terus kalau udah digusur atau normalisasi dampaknya pembongkaran, terus warga itu mau dialokasi di mana atau mau ditaruh di mana, gitu secara kasarnya. Itu kan itu salah saya emang gitu, saya mengakui. Iya. Kita istilahnya tanah nggak punya, terus tempat tinggal numpang aja di negara juga mau digusur gitu kan. Maaf aja, kadang-kadang suka netizen nih, netizen kadang-kadang nggak tahu permasalahannya, suka enak aja diam di tanah pengairan, terus minta ganti rugi gitu kan. Dia nggak tahu itu di mana di sini, gitu kan sakit kalau digituin. Coba aja kalau dia posisinya di saya, di mana itu. Bapak sendiri pekerjaannya apa, Pak? Ya, buruh. Buruh. Oh, guru. Buruh. Iya. Ya, terima kasih Pak ya. Iya. Iya, Neng, kedap Neng. Bentar. Iyo apa? Kayak undangan di Pak Gubernur. Nah, enjing jam 8 pagi di Warang Ngempal di Payun. Bu namanya siapa, Bu? Ibu Rom. Ibu Rom. Iya. Tinggal di sini berapa lama? Udah berapa lama ya? Dari tahun berapa? Dari semenjak anak 3 tahun. Saya makan nuturin kakek sini. Sekarang anak udah 13 tahun. 13 tahun di sini berarti? Enggak sih, 10 tahun ada. Oh, 10 tahun di sini. Berarti sekitar tahun 2015. Iya. Pekerjaannya apa di sini, Bu? Enggak kerja, saya di rumah. Suami yang kerja? Iya. Suaminya kerja? Kerja proyek. Kerja proyek. Iya. Buruh bangunan lah. Iya. Tahu kan Bu kalau rumahnya bakalan kena program normalisasi sungai? Iya, udah tahu. Terus tanggapan keluarga gimana? Ya gimana ya Pak? Ya mau diambil aja ya mangga aja gitu. Mangga aja. Ya penting ada ininya meren. Ada apa? Ada kompensasinya gitu. Ada kompensasi. Harapannya apa tuh kira-kira Bu? Ya ada yang pertama kompensasi. Yang terus ya ada ininya. Maksudnya kita mau ditempatin apa enggaknya gitu Pak. Ya itu aja sih. Kan besok ini nanti dikumpulin tuh. Iya. Nanti hadir ya. Insya Allah ya. Harapannya jadi nungguin kompensasi ya. Iya. Kalau di sini rumah tinggal berapa orang? Cuman suami meren sama anak sama abah. Sama abah, berarti berempat ya? Iya. Ada harapannya yang mau disampaikan ke Pak Gubernur? Apa ya? Ya udah sih itu aja penting mah. Yang ngamarin kan? Ada di KTP asli ya. Jam 8 pagi. Pak, izin wawancara saya Pak. Oke. Bapak namanya Pak? Pak Arsan Kurnia. Asli warga sini Pak? Iya. Dari tahun Lahir pas lahirnya 76 ya. lahir di sini, betul Iya. Pak? Kalau untuk bangunan sendiri di sini? Kalau ini baru di sono. Tapi sebelumnya tanah garapan di sini? Enggak sih, pribadi. Langsung buat rumah? Iya. Bapak yang punya tanah BJT-nya ada di sini? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Ini Bah, kena? iya, Ada berapa meter Pak? Berapa meter ya? 10 meter ada 10 meter. Berapa? 10 meter. Dibangun kontrakan? Iya. Berapa kontrakan kalau itu Pak? 3 sih. 3, 10 meter cukup 3? 3 meter 3 meter. Oh. Iya. Oh kecil berarti kontrakannya Iya. kecil. Kos-kosan. Kos-kosan. Yang menurut Bapak gimana tentang programnya Pak Gubernur normalisasi sungai di sini dan tentang kemungkinan rumah Bapak akan tergusur atau kontrakan ya? Itu udah resiko lah. Hah? Udah resiko. Resiko juga. Bapak siap menerimanya. Iya. Untuk kedepannya sih mudah-mudahan Geblung tidak ada kebanjiran lagi lah maksudnya. Kalau ada irigasi baru. Oh bangunan kontrakan ini? Iya. Yang ini yang kena. Kontrakan ya.
Assalamualaikum. Haji. Assalamualaikum. Pak, ini ada undangan dari Pak Gubernur untuk besok pagi berangkat ke Purwakarta ya. Jam 8 pagi, ngumpulnya di depan Resida Hotel. Bapak dengan siapa, Pak? Saya Pak Taya. Pak Taya, ini Bapak satu lagi? Pak Rusdi. Tinggal di sini udah berapa lama, Pak? Saya mah dari kecil. Dari kecil di sini? Iya, dari kecil. Kalau untuk menempati tanah PJT-nya? Kalau sama enggak. Oh enggak? Enggak, ini yang Pak Rusdi. Oh, Pak Rusdi aja. Maksudnya Ya. yang bersangkutan aja dulu ya, Pak? Iya. Tapi tanah PJT itu 97-98 lah saya menempati. Itu Itu garapan dulu atau langsung buat rumah di sini, Pak? garapan. Garapan awalnya. Itu tuh kalau saya sih rumahnya nempel sedikit karena masih ada tanah pribadi gitu. Cuman tadinya kan tanah PJT itu tanah nenek moyang saya. Nenek saya dijual ke PJT dulu itu kan. Gitu. Jadi saya bikin rumah karena sempit itu, nambahin paling ada sekitar 4 meteran lah gitu kan. Itu yang Pakai tanah PJT-nya berapa banyak, Pak? ya sekitar 4 meteran, 4 meteran lebarnya, gitu kan. Karena rumah saya itu kesininya milik pribadi gitu. Gitu Mas. Nah, cuman saya kan di sana nanam penghijauan gitu kan. Kalau yang kesananya mah itu atas nama saya, garapan saya gitu. Saya tanamin pohon jati, terus palawija kesananya gitu Mas. Kalau terkait normalisasi sungai gimana, Pak? Kalau seandainya rumah Bapak kena, siap dibongkar? Ya siap Pak, Siap. karena itu bukan tanah saya kan. Ya, cuman itu kalau misalkan dibongkar itu kan saya juga perlu perbaikan lagi, masa rumah saya jadi sebelah ngelowong gitu kan, terbuka gitu kan. Sedangkan untuk saat ini ya saya nggak ada biaya untuk perbaikannya. Iya. Gitu Pak. Kompensasi untuk perbaikan rumah yang Nah dibongkar separuh itu ya, Pak? iya. Pak, izin? Ya, Dengan Bapak, namanya Pak? nama saya Heriana, Ari gelar mah SH MH, Kades Purwadana, Kecamatan Buk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Linggih di dia di Jenebin. Terkait dengan normalisasi sungai yang sedang digencar oleh Pak Gubernur, gimana Pak? Adakah hambatan atau gimana? Yang ditugaskan pada saya. Iya, betul. Di wilayah Bapak. Alhamdulillah ya, kalau memang hambatannya yang pertama adalah hari hambatan secara utuh nggak ada, tapi hanya teknis saja. Setelah saya terus amati, nah kemarin yang peristiwa dengan Pak Arifin itu sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa Pak Gubernur semarah itu. Dan saya ditelepon ya. Jadi saya itu dengan Bu Yati itu udah ada komitmen bahwa bahwa tanah diminta Bu Yati untuk tidak dibuang untuk rumahnya, tapi Bu Yati tidak connect dengan suaminya. Suaminya mempertanyakan, memang itu karena tadi karena tadi itu bahwa saya tanah tidak jual, saya tidak menghubungi Pandang dulu tentang dump truck untuk membuang. Nah begitu kejadian itu saya langsung menghubungi Pandang dan besok harinya dump truck dan sampai sekarang alhamdulillah lancar. Gitu. Cuma masalah komunikasi aja berarti kemarin ada miskomunikasi ya? Iya komunikasi Kalau dari aja. warga sendiri ada nggak sih penolakan Pak di sana Pak? Pada prinsipnya orang Indonesia menerima Nerima aja. ke saya ke ngan Pak abi bingung ke mana isukan. Udah kumaha Bapak ganti Bang Bati. Bapak nggak ngomong ke Pak Gubernur tapi kan kecering. Gitu. Tapi pada prinsipnya masyarakat paham konsep ini gitu. Kan ada beberapa bagian yang ini loh dia buat rumah, buat di tanah PJT, buat kontrakan. Ada warga yang memang tinggal di situ. Ya. Bagian ya beda lah Pak, beda kelas lah. Itu gimana tuh Pak? Mensiasatinya buat ini. Ada yang memang untuk kontrakan, nah, seperti Pak Arifin gitu ya. Dia punya duit, punya kontrakan, memang beliau pensiunan sejak guru mungkin
Tapi katanya sih, kalau saya cerita, itu makanya Pak Lurah, ini teh kan uangnya dapat pinjam, gitu kan. Dan kemudian dia sewa juga ke PJT, gitu kan. Nah, itu yang disesalkan ya. Tapi pada prinsipnya kalau kepada judulnya pengambil alihan kembali aset, semua warga tidak ada yang mengatakan ekstrim gitu. Oh, enggak lah ya. Seperti yang udah berteriak-teriak. Kenapa ya? Mereka memang merasa bahwa ini bukan tanah kami. Perumahan ada yang menyesalkan bahwa ya dulu katanya dikira teh ini teh bukan tanah negara, karena saya beli ini. Itu masalahnya. Bagian ada yang belum tahu mungkin tanah negara. Ya. Cuman kan yang menjadi masalah mungkin terkait bangunan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Ketika mereka meminta kompensasinya, apa ada perhitungan dari Pak Kades sendiri? Saya udah ngomong, pokoknya begini, kalau yang saya tangkap bahwa bangunan itu ya dihitung per satu rumah, satu bangunan. Mau ya karena Bapak waktu itu ngomong begitu. Mudah-mudahan Bapak juga tidak lupa ya. Insya Allah lah Bapak tidak akan lupa. Pokoknya satu hamparan bangunan panjangnya berapa, sebesar apa, nilainya sama dengan hanya misalnya yang 3 meter persegi gitu. Jadi atas kabarnya dari daftar berapa paling 10 juta ya? Nah, katanya begitu. Tapi memang di Purwadana ada masalah nih. Ada yang tidak terbaca ya? Iya Pak, ada yang nggak dapat kompensasi kerohiman. Kerohiman ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5 orang Iya. karena tidak muncul. Padahal di daftar saya yang diajukan ada. Ada berarti ada berapa? Ada 5 kepala keluarga atau 5 orang? 5 kepala keluarga. 5 pengguna tanah. Ya. Nah, itu yang input kemarin siapa, RT atau siapa? Ada yang udah diinput ke desa, tapi tidak muncul ya. Iya. Ada juga oleh Pak RT orangnya tidak terhubungi katanya. Tapi tadi saya udah ketemu, udah ikhlas aja Bu. Ibu bongkar duluan daripada rusak. Ikhlas aja Bu. Ya kebetulan. Berarti tidak ada penolakan ya. Cuma terkait ada spanduk tuh Pak tadi. Terkait aliran sungai atau apa tuh Pak? Spanduk. Nah, jadi gini judulnya orang sini ya. Untuk pengambil alihan mah no problem. Semua mendukung. Ke Bapak Aing. Ngan cai ulah dibikin ke Purwadana ulah dipicieunkeun. Teu dipicieun teu dibere cai oge ti mana-mana orang Purwadana kebanjiran wae. Saya aja tahun 2021 sakieu Kang. Alirannya Pak untuk alirannya. Kebanjiran. Iya, aliran airnya. Terkontrol lah. Mungkin dari beberapa saya wawancara mungkin pintu air atau gimana lebih terkontrol lah. Ya enggak we, jangan ada alir ke Purwadana. Stop sampai Sukamambur. Memang Bapak juga begitu. Kenapa? Nah, kok Bapak nanya waktu di Bandung, saluran penggantinya ada nggak? Ada, sudah dibuat oleh Resinda. Yang sekarang berjalan, gitu. Yang sekarang sedang digarap saya itu adalah saluran pengganti dari PT Resinda, begitu. Jadi sepanjang 1 kilo Resinda membuat, dan kemarin juga di titik ujung yang yang diperintahkan Bapak untuk bikin pintu, saya udah bersihkan dan saya udah telepon, Kang ini ada begini-begini. Ya udah Pak, kita perbaiki lagi, emang udah lama. Kalau harapannya sendiri gimana Pak atas program ini dari Bapak sebagai mewakili desa Purwadana? Harapan masyarakat sendiri gimana Pak? Ya harapannya terima kasih nih atas kerohiman ini ya. Walaupun nanti yang 5 orang kalau bisa mah. Menyusul. Nanti besok kan ada perkumpulan lagi Pak. Untuk yang ini. Bisa mah menyusul ya 5 orang ya. Dan ada rame-rame relokasi ya. Yang mudah-mudahan anggaran Jawa Barat punya. Yang nggak punya rumah ada beberapa orang ya yang asli ya. Yang pure tinggal di situ nggak punya tempat lagi. Ya mohon mah ya ada relokasi lain. Ada atensi khusus lah Pak. Ada atensi khusus dari Pak Gubernur. Memang orangnya yang pernah dikasih Pak Gubernur nggak punya orangnya juga stroke, nggak punya tanah lagi seperti saudara Supriya. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya terima kasih, saya juga sudah hadir.
semuanya mudah-mudahan clear ya. Dan lancar semua ya, jangan, Pak. intinya program ini kami dukung, tapi jangan mengalir air ke Purwadana. Purwadana tanpa dikasih air dari sana juga banjir. Air dari Desa Wadas cukup buang saja ke Citarum lewat sedetan air yang sudah ada di Karangsinom.